Halo teman-teman, para rakyat jelata dimanapun Anda berada, para wajib pajak yang lagi setengah mati, yang lagi digemukin, apa kabar semuanya? Dan hari ini kita kedatangan tamu lagi nih, the one and only Bapak Rinto. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas Awan. Ini sidang pengadilan sudah berbulan-bulan belum muntah nih Pak. Belum, belum Mas, masih semangat Mas. Ini Pak Rinto punya semangat, punya kemampuan untuk bersidang ya. Kalau orang-orang biasa, rakyat jelata, mungkin sidang 2 kali udah nangis kali Pak ya. Iya Mas, sangat banyak sekali dokumen Mas yang harus dipelajari Mas untuk sidang Aduh, pajak. salah-salah dikit kita ini cancel sama hakim ya. Iya. Oke, ini ini ngomong-ngomong IWPI kapan mau launching nih Pak? Ini kan udah lama nih kemarin kan, udah banyak mau Iya, daftar nih iya. teman-teman nih. Ya, IWP ini kemarin setelah kita podcast itu alhamdulillah Mas 2 hari kemudian sudah jadi SK dari Kumham. Wow. Nah, sekarang kita lagi tahap finishing untuk pembuatan ini Mas. Apa? Rekening, rekening perkumpulan dengan pembuatan ini juga Mas, NPWP Mas. Di KPP Malang nih. Iya, NPWP-nya Jakarta Mas nanti Mas. Oh Jakarta, Karena kan kantor mantap, Jakarta Mas. luar biasa. Tentunya di Jakarta Mas Awan. Jadi segera nih ya teman-teman wajib pajak udah bisa daftar nih ya. Iya, segera Mas. Nanti kan berbarengan dengan launching website, dan nanti kita tinggal cari tanggal baiknya Mas. Mungkin nanti di bulan Juni atau Juli ini Mas. Oke, mantap. Kalau bisa sekalian sama Cortex, Pak. Biar 1 Juli, biar sama sama Cortex. Oh, oke, siap, siap. 1 Juli Mas. Oke, oke, oke. Setuju, Cortex soalnya launching, baik Mas. Tadi UPI kita launching. pikir-pikir tanggal apa ya yang pas itu Mas. Tapi kita nggak tahu nih, Oke, Cortex mungkin dimundur, kita nggak tahu juga ya. oke, tapi nggak apa-apa, kita 1 Juli aja. Mantap, Pak. Pengumumannya sama dengan ini kan, launching Cortex gitu aja nanti promonya. Nah, boleh tuh. Eh, Ini IWP ini Ikatan Wajib Pajak Indonesia kan, Pak ya? Ya, benar, benar Mas Awan. Ini cuma beda dikit dengan IKPI nih. Ini apa mau lawan IKPI ini atau gimana nih? Apa bisa nih lawan IKPI ini? Ya, kalau kita lawan, kita mungkin tidak Mas, karena kan kita beda segmen. Ya, IWP ini kita launching karena kami sebagai wajib pajak Mas merasa prihatin dengan ini Mas, sangat sulitnya mencari konsultan pajak yang benar-benar mau bantuin perusahaan untuk membenahi manajemen Mas. Jadi konsultan pajak itu menurut saya Mas harusnya satu paket dengan konsultan manajemen di bidang keuangan dan accounting Mas. Kalau hanya pajak aja ya ujung-ujungnya bayar-bayar doang Mas. Oh, Itu berarti pengalaman pengalaman saya pribadi Mas Awan. berarti mau menggerus bisnisnya IKPI dong jadinya. Ya kalau memang IWPI apa IKPI tidak bisa merubah dengan membuat kurikulum dan lain-lain, kalau nanti IWPI ini lebih bergeliat ya mungkin ini Mas. Ya jalannya dari Tuhan seperti itu Mas. Waduh, ini teman-teman IKPI ini mesti was-was nih. Sudah mau kongres nih mereka nih bulan Agustus kalau nggak salah. Di Malang kalau nggak salah. Nggak tahu deh, nggak tahu. Oh ya ya ya, ya. Oke, jadi hari ini kita mau main apa nih Pak? Ini katanya mau nyenggol-nyenggol Ibu Sri Mulyani yang terhormat nih Pak. Ada Ya hal apa kita nih beliau sama Bapak nih? kita hari ini akan membahas ini Mas, kembali lagi ke pasar favorit Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai penerimaan negara. Oh, pasal Nah, favorit. DJP ya ini punya pasal favorit. punya pasar favorit Mas. Maksudnya gimana nih Pak? Diskriminasi Ya, pasal pokoknya gitu? apapun pelanggarannya, kalau tidak di 2 pasal ini atau 1 pasal ini, tidak ini Mas, tidak bisa membatalkan SKP. Seperti itu Mas Awan. Oh, jadi ada satu satu atau beberapa pasal yang favorit, yang hanya ini yang mau dia pakai kalau mau dibilang salah. Kalau yang lain dia nggak mau dibilang salah gitu. Betul, betul Mas. Aduh, gimana gimana nih? Nah ini yang saya temukan kemarin saat ini yang kita sidang kemarin tanggal 30 Mei itu Mas, dari pernyataannya ahli Pak Re. Coba Ini Pak, share deh Pak. untuk memulai itu kita coba share dulu Mas ya videonya. Hmm. Ini adalah video apa nih? Keterangan ahli ya? Ya, keterangan ahli Mas. Nah, ini kita proses cek dulu Mas. Oke, soundnya sudah oke.
dalam putusan tersebut juga ada pertimbangan hukumnya. Pengadilan pajak berkesimpulan penerbitan SKPAO oleh tergugat tetap sah dan sesuai kewenangan DJP masih dalam jangka waktu 5 tahun sesuai pasal 13 ayat 1 dan pasal 13 ayat 4 UKUP. Mohon ahli jelaskan apakah perbedaan tahapan penerbitan SKP dengan pengujian lapangan dan pembahasan akhir dalam pemeriksaan pajak, apa dasar hukum atau normanya begitu? Ya, ini mungkin ahli harus jelaskan sejelas-jelasnya karena mari kita uji rumusan norma dengan praktek, ya. Apa yang menjadi praktek, ahli harus katakan belum tentu benar sesuai rumusan normanya, ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan, Pak Rey, itu kan udah biasa, Pak. Ahli harus mengatakan, saya tidak mau berpendapat berdasarkan kebiasaan. Saya harus berpendapat berdasarkan hukum positif dan rumusan normanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian pengujian, pembahasan, dan penerbitan itu bisa dilakukan kapan saja dalam waktu 5 tahun? Atau memang masing-masing tahapan itu sudah diatur rumusan normanya berikut jangka waktunya? Nah, kalau kita teliti di dalam Undang-Undang KUP, ya, pemeriksaan pajak itu seperti ahli jelaskan pada persidangan sebelumnya, ada pengujian, ada pembahasan, dan ada penerbitan. Pengujian dan pembahasan itu diatur dalam rumusan norma yang berbeda dengan penerbitan. Nah, pertanyaannya, kalau itu digabung jadi satu, ya, pertanyaannya adalah apa maksud pembuat undang-undang memisahkan pasal 31 dengan pasal 13? Apakah pembuat undang-undang ini kurang kerjaan memisahkan itu? Itu secara filosofis ya, kalau kita kuliah doktor itu filosofisnya harus tinggi. Apa filosofisnya? Kenapa dipisahkan? Kenapa nggak digabung aja? Toh juga apapun yang dilakukan dalam pemeriksaan boleh dikerjakan sepanjang belum lewat 5 tahun. Ternyata kalau kita meneliti di pasal 31 ayat 1 itu mengenai pemeriksaan. Di ayat 2 itu membahas mengenai pemeriksaan sehubungan dengan 4 hal. Pemeriksaan ulang, kemudian jangka waktu pemeriksaan, kemudian SPHP, dan pembahasan. Ya, di ayat 2-nya. Nah, kalau kita bicara ayat 2, di situ ada pemeriksaan ulang. Kenapa pemeriksaan ulang itu ada? Pasti karena ada pelanggaran prosedur. Dan putusan makim pasti membatalkan. Maka untuk memberikan keadilan kepada Dirjen Pajak, boleh diperiksa ulang sepanjang belum daluarsa. Nah, jadi kalau kita di pengadilan lain, batal membatalkan itu hal yang biasa. Contoh misalnya, ya, pra-peradilan dibatalkan, berarti status tersangkanya hapus. Kemudian oleh KPK atau lembaga yang lain diterbitkan lagi sprindiknya, surat perintah penyidikan, diulang kembali. Apa yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah. Nah, jadi dalam konteks pemeriksaan pajak juga demikian. Ya, sepanjang memang terbukti pelanggaran hukum acaranya atau prosedurnya, maka pembatalan itu menjadi hal yang biasa. Kenapa biasa? Karena undang-undang memberikan keleluasaan untuk diulang kembali pemeriksaannya. Jadi bukan hal yang tabu untuk membatalkan. Apalagi sudah terbukti ada pelanggaran, tapi kemudian dibiarkan, ya kan, tetap SKP-nya sah. Sementara pasal 31 ayat 2 memberikan ruang seluas-luasnya untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Silakan saja. Jadi undang-undang ini sangatlah adil menurut ahli. Ya kan? Ketika prosedur atau hukum acara dilanggar, pada saat yang bersamaan Dirjen Pajak diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan ulang. Sangat berkeadilan. Kecuali dibatalkan tapi tidak diberikan kesempatan untuk pengulangan dalam pemeriksaan, maka otomatis Dirjen Pajak tidak bisa dong mencari penerimaan negara dari pajak. Tapi ini jelas dibuka ruangnya, 31 ayat 2 Undang-Undang KUP. Yang kedua, di situ ada unsur pemeriksaan pajak. Ya. Nah, pemeriksaan pajak yang dimaksud di sini tidak termasuk pasal 13, makanya dipisah normanya. Kalau mau digabung ya digabung saja, nggak perlu pakai pasal 13. Nah, di dalam unsur kedua pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP ada jangka waktu. Jangka waktu yang dimaksud itu ada dua. Jangka waktu pengujian, dalam perkara aku adalah pengujian lapangan, dan jangka waktu pembahasan. Ya. Nah,
tidak digabungkan dengan penerbitan. Karena itu diatur di rumusan norma yang berbeda. Sehingga ketika tergugat mengatakan, menyampaikan SPHP lewat 6 bulan, tidak menyampaikan perpanjangan, ya itu tidak ada masalah. Loh kenapa tidak ada masalah? Karena kembali lagi bahwa itu dilakukan masih dalam kurun waktu 5 tahun. Padahal ketika tergugat mengatakan SPHP harus disampaikan paling lama 6 bulan, tergugat sedang mengatakan atau sedang membicarakan pasal 31 ayat 2. Tapi ketika dia mengatakan alasannya kenapa tidak batal, ya dia menggunakan pasal 13. Ini tidak relevan dan tidak konsisten. Ketika tergugat mengatakan bahwa penyampaian SPHP itu harus atau paling lama 6 bulan, maka tergugat harus fokus kepada pasal 31 ayat 2. Jangan digabung dengan pasal 13. Nanti setelah selesai pengujian pembahasan baru masuk ke penerbitan. Ya, seperti itu Mas Awan. Dari cuplikan sidang kita yang kemarin, Mas Awan. Nah, gimana itu Pak? Itu gimana tuh jadinya? Nah, dari sidang ini Mas, yang dibicarakan ahli, Pak Re, itu yang menarik, Mas Awan, kami menemukan hanya beberapa pasal saja yang digunakan oleh DJP, Mas. Untuk semua kasus kayaknya berlingkar-lingkar di pasal itu, Mas. Yaitu pasal 13 KUP, pasal 23 ayat 2 KUP, ini adalah pasal 23 ayat 2 huruf D ini adalah dasar gugatan kita, Mas. Terus pasal 31 yang digunakan hanya sebagian saja. Tadi yang di pasal 31 ayat 2 tadi disebutkan Pak Ari adalah ada 4, Mas, yang mengatur tentang pemeriksaan ulang, terus jangka waktu pemeriksaan, penyampaian SPHP, dan penyampaian undangan pembahasan akhir. Nah, di pasal 36, Mas Awan, pasal 36 ayat 1, Mas ya, yang pembatalan SKP hanya bisa dilakukan karena tanpa adanya SPHP dan pembahasan akhir. Ini coba saya share screen, Mas. Nah, pasal 36 tidak mengatakan hanya ya Pak. Oh, pasalnya tidak hanya, ya. Pasal Tapi 36 bilang dapat ya. ya, kita sharing ini Mas ya. Kita ulas satu-satu dari pasal yang ini. Menariknya Mas, keempat pasal ini, pasal 13, pasal 23, pasal 31, dan pasal 36, kawan, ini semuanya perubahannya ada di ini Mas, apa? Perubahan di sekitar tahun 2007, Mas. Oh, ini adalah perubahan KUP di tahun 2007. Ya, Terus 2007. apa hubungannya dengan Sri Mulyani? Lah, kalau hubungannya dengan turis lainnya, yaitu ternyata dia ini Menkyu saat 2007, Mas. Oh, maksud Bapak terjadinya munculnya pasal ini adalah pada saat Ibu Menkyu-nya adalah Sri Mulyani. Betul, nanti bisa kita cek Mas sama-sama. Ini sekarang kita bahas pasal 13, ini adalah 5 tahun Mas ya, SKP-nya. Sekarang kita ngomong ke pasal 23 ayat 2, poin D. Itu adalah dasar kita untuk mengajukan gugatan di pengadilan pajak, Mas Awan. Hmm. Kita ngomong ke pasal 23, sebentar. Pasal 23. Ini Mas, pasal 23, ini Mas, kita kan untuk gugatan ini, yang kita ajukan di pengadilan pajak ini pakai 23 ayat 2 huruf D, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Nah, ini juga bintangnya 3 ini Mas, bintangnya 3. Ini adalah perubahan ini Mas tahun 2007, Mas Awan. Oke. Nah, kata-kata ini Mas Awan, nah ini saya highlight. Jadi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Inilah yang dibuat kasarannya untuk ngunci majelis hakim tidak boleh keluar dari undang-undang perpajakan itu Mas Awan. Ini kita pasal 23, terus kita ke pasal 31 Mas Awan yang disebutkan dari ahli tadi Mas. Ini dasarnya gugatan kita Mas. Nah, kita ke pasal 31.
Nah, ini juga sama, Mas. Bintangnya 3, ini tahun 2007, Mas. Hmm. Tata cara pemeriksaan diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Hmm. Nah, ini kita yang pasal 31 ayat 2, Mas. Tata cara Hmm. pemeriksaan sebagai dimaksud dengan ayat 1 diantaranya mengatur, ini, Mas. Ini saya highlight, pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, ya, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, ini kan SPHP, dan memberikan hak wajib pajak untuk hadir dalam pemeriksaan akhir hasil pemeriksaan dalam aturan yang Hmm. ditentukan. Hmm. Ini perubahannya juga di tahun 2007, Mas Awan. Hmm. Nah, 2007. Terus kita ke pasal 36, Mas, ya. Hmm. Nah, pasal 36 juga sama, Mas. Bintangnya 3, Mas. Berarti bintang 3 ini di 2007 juga. Direktur Oke. Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat, ini, Mas, ya, yang poin pasal apa? Pasal 36 ayat 1 poin D, Mas, ya. Hmm. Dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau surat wajib dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa dua ini, Mas Awan. Kan dia Ini bilang nanti dapat kan, bukan berarti hanya kan? betul, betul, Mas Awan. Hmm. Betul. Karena ini kan memang kewenangannya eksekutif, Mas, Dirjen Pajak, Mas. Jadi di Tapi pasal 31 tadi ada 4 poin yang dikasih peluang untuk dapat membatalkan hanya 2 itu, Mas. Maksudnya kan gitu, Mas. jadi Eh, si DJP atau si oknum-oknum ini berpendapat bahwa untuk membatalkan SKP hanya dapat oleh dua hal ini gitu kan? betul. Tetapi di undang-undang nggak bilang hanya dapat, di undang-undang bilang dapat. Betul. Dunia Artinya kan dapat. bukan cuma dua ini. Betul, Mas Awan. Jadi intinya maksudnya dia punya kewenangan hanya 2 ini menurut DJP, Mas. Kalau menurut DJP seperti itu, Mas. Hanya 2 pasal ini. Selain itu saya nggak ada kewenangan. Itu drama yang disampaikan DJP di muka pengadilan seperti itu, Mas Awan. Oh, kan enggak. Ini kan bahasa undang-undang kan dapat. Betul. Bukan berarti yang lain nggak boleh dong. Betul, betul, Ya betul. boleh dong. Sekarang kalau Boleh, cuma kan nggak ada aturannya. sekarang Yang kalau ada gini, aturannya kan, kalau pemeriksa pajak minta duit, kemudian hmm, dikasih duit sama wajib pajak, boleh betul. nggak dia batalkan? Boleh nggak DJP membatalkan SKP-nya kalau gara-gara itu? Ya kalau menurut Undang-Undang KUP nggak boleh, Mas, Nggak untuk nggak boleh, untuk bukan nggak mereka. boleh, bukan nggak Nah, boleh. Menurut Undang KUP dia dia merasa tidak punya kewenangan gitu kan? iya, betul, 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 Padahal kan betul. jelas-jelas itu perilaku buruk. Betul, betul, Mas Awan. Semua perilaku itu kan lah ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Mas Awan. Ini coba kita ini dulu, Mas Awan, ya. Kita searching dulu. Kita searching dulu tahun 2007. Ini kan poinnya di 2007, Mas, ya. Itu Menteri Hmm. Keuangannya siapa? Nah, ini coba kita searching. Sri Mulyani itu masuk 2006 kalau nggak salah ya, pada 2007, 2007 ya, Menteri Keuangan. 2007. Weh, mantap. Ibu Sri Mulyani yang terhormat ya, luar biasa. Ya, oke. Ini, Mas. Nah, ini masalah. Nah, ini, Mas. Ibu Sri Mulyani adalah menjabat mulai 7 Desember 2005, Mas. Oke. Nah, sampai 20 Oktober 2009. Terus 22 Oktober dia dilantik lagi sampai 20 Mei 2010. Jadi apa perubahan Undang-Undang KAP tadi memang saat zamannya Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Mas Awan. Jadi Bapak ini mencurigai Ibu Sri Mulyani ini terlibat dalam upaya untuk mengamankan DJP, gitu kira-kira? Betul, betul, Mas Awan. Karena kan perubahan undang-undang itu bisa dari inisiatif dari pemerintah, bisa inisiatif dari DPR. Seperti itu, Mas Awan. Jadi tapi inisiatif dari manapun, anyway dia termasuk orang yang menyetujui dan menyepakati gitu ya? Betul, Mas Awan. Karena gini, Mas Awan. Karena sekarang Bu Sri Mulyani adalah menjabat Menteri Keuangan yang sekarang ini. Lah, Hmm. kami banyak laporan, Mas, ke Inspektorat, ke Irjen Kemenq, ya, terus ke Kompasjak, Hmm. ke Menteri Keuangan sendiri tidak pernah ada respon, Mas Awan. Ya itu Jadi, mah basa-basi lah Pak, kita Pak ngomongin ya, jadi ngomongin kan kami Komwasjak sebagai lah, wajib pajak Itjen kan lah. sebagai wajib pajak kan pantas, Mas, mencurigai gitu, Mas.
Jadi ini dugaan kami pasal-pasal ini disiapkan sudah menjadi training kepada orang-orang Dirjen Pajak untuk mulai 2007 ini, Mas. Ini kan sudah berapa tahun, Mas? Sudah 2004 ini, Mas. Mas Awan. Jadi pasal-pasal ini dicurigai dibikin untuk membentengi atau menjaga supaya DJP itu tidak dapat dibatalkan SKP-nya untuk alasan yang lain gitu ya. Betul, betul, Mas Awan. Kalau Karena dia kita takut juga ngomong, nih kalau AP dipakai oleh hakim matilah dia. Habis semua betul, nanti Mas SKP. Awan. Betul, Mas Awan. Karena kan kita ngomong ini, Mas, ya, kita lihat pasal 23 lagi, Mas. Kita masuk ke pasal 23. Ini kan kayaknya hakim hanya dikasih kacamata kuda, hanya pakai undang-undang perpajakan, Mas. Nggak boleh pakai yang lain. Nah, Mas. Yang pasal tadi, Mas Awan, kan gugatan kita kan atas tadi, Mas Awan, yang hanya peraturan di bidang perpajakan. Seperti itu, Mas Awan. Ya, pasal 23 itu mengatakan bahwa poin-poin 1, 2, 3, 4 itu hanya dapat diajukan di pengadilan pajak gitu kan. Betul, 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 Mas Awan. Tetapi kan bukan berarti eh, pengadilan pajak hanya bisa membahas mengenai itu. Kan nggak gitu. Betul, betul, Mas Awan. Tapi oleh si oknum itu mereka berpikir gara-gara pasal ini maka si hakim itu harusnya ter apa terfilter juga bahwa hanya hanya bisa membahas undang-undang pajak, nggak boleh membahas undang-undang yang lain gitu kan. Betul, betul, Mas Awan. Lah kalau Makanya kan, gitu mau gugat kemana kalau gitu kalau nggak ke PP? betul. Ke Kalau Petun nggak bisa menurut loh, ini, Petun Mas, nggak mau loh, Petun mundur loh suruh nah, kita ke PP loh. ini yang lucu, Mas. Ini adalah pendapat akhir dari DJP, Mas. Pendapat dari DJP mengatakan ini, Oke. Mas Awan. Penggunaan undang-undang administrasi pemerintahan dalam sengketa pajak, ya. Nah, ini pada persidangan 25 April, ahli kita Pak Ri juga, saksi ahli menggunakan Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bahwa berdasarkan asas lex spesialis derogat lex generalis menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Gitu, Mas Awan. Kita disuruh gugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Mas Awan. Oh enggak, pengadilan pajak itu pengadilan tun, Iya, salah dia. ini ini tanggapan dari DJP, Mas, di pendapat akhir dalam kasus kita, Mas Awan. Mohon maaf nih Pak DJP nih ya, mohon maaf nih. Pengadilan pajak itu adalah pengadilan tun. Jangan salah ya. Jangan salah dia. Tun Tun dan khusus, Mas. pajak itu sama. Tun khusus, Mas, ya. Ya tun khusus, pengadilan pajak itu pengadilan tun ya, bukan pengadilan yang lain. Nggak ada Betul, nama Mas pengadilan Awan. pajak nih, ada pengadilan petun. Petun itu kalau pajak khusus namanya pengadilan pajak. Begitu loh, Pak DJP. Betul. Betul. Aduh, kacau, Nah, kacau. dalam tanggapannya, Mas, mereka malah di sini lucu, Mas. Mereka menyuruh hakim hanya pakai pasal 78 Undang-Undang 14 tahun 2012 tentang pengadilan pajak, Mas Awan. Kita lihat, Oke. Mas. Nah, ini pasal 78. Undang-undang pengadilan pajak. Betul, Mas Awan. Bahkan dalam pendapat akhir, DJP sudah mengarahkan hakim pakai pasal 78, Mas Awan. Oke. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim, Mas Awan. Jadi dikunci di sini, Mas Awan. Tadi gugatannya di pasal 23 ayat 2 poin D KUP yang melanggar peraturan perpajakan, sekarang hakimnya juga dikunci seperti ini, Mas Awan. Tunggu, kita baca dulu, Pak. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan Betul, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim. betul, Mas Awan. Tiga ini harus terpenuhi nih. Betul. Jadi kasusnya kita kan ini, Mas, jangka waktu pemeriksaan paling utama kan itu. Hmm. Di jangka waktu pemeriksaan itu, Mas, ada dasar hukum yang mengatur di PMK, Mas Awan. Pemeriksaan Hmm. lapangan 6 bulan, pembahasan akhir 2 bulan. Hmm. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya LHP. Hmm. Hmm. Nah, tapi di dalam PMK tadi, Mas, dan KOP tidak ada sanksinya diatur di situ, tidak ada, Mas Awan. Jadi di KUP kan di PMK kan disebutkan wajib 6 bulan, paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan. Tetapi faktanya Dibuktikan dia dengan melewati 6 SPHP. bulan. Ya, Nah, faktanya lebih dari 6 bulan. tetapi nggak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya, gitu loh, Mas. Di PMK nggak ada sanksinya, di Undang-Undang KOP nggak ada sanksinya.
Nah, kalau kalau begitu menurut si DJP, si oknum ini, ya kami Nah, bebas melanggar. Buat apa? Ada betul undang-undang itu, itu nggak maksudnya. masalah. Nah, nah, Suka-suka gua dia bilang gitu kan? betul menurut ahli Mas Awan, menurut ahli sanksinya itu ada Mas Awan. Kalau nggak Hmm, ada di dalam undang-undang PM apa dalam PMK dan undang-undang administrasi pemerintah apa undang-undang KUP, carilah norma yang lebih luas. Adanya sanksinya ada di undang-undang AP administrasi apa? pemerintahan. Ya, itu ada di pasal 66 dan pasal 52 Mas Awan. Nah, ini Hmm, pasal 66-nya dulu Mas ya. hmm, Keputusan yang hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, substansi. hmm. Itu Mas Awan. Berarti Nah, kalau hakimnya terpenjara oleh pasal 78 tadi, Bapak mesti GR itu atau mesti ke MA untuk minta pembatalan pasal tadi sehingga karena hakim menjadi hakim menjadi sepertinya sudah ada terbatas. Mas yang mengajukan JR itu sudah ada pasal 78 itu Mas. Terus kalah. Nah, masih berproses, sepertinya masih berproses Mas Awan. Oh, nggak bisa dong. Hakim jadi tidak merdeka kalau begitu. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya Mas. Ini kan sekarang ini Mas Awan, ini kan pasal 66 ayat 1, ini ada ayat 3 Mas. Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan dapat dilakukan oleh atas putusan pengadilan. Nah, dalam hal ini karena sengketanya disidangkan di pengadilan pajak, ya atas putusan pengadilan pajak. Harapannya seperti itu Mas Awan. Hmm, Sekarang kita ngomong ke pasal 52 Mas. Undang-undang AP lagi Mas. hmm, Nah, syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Mas Awan. Nah, ini juga hmm. Mas, SPHP kami dan undangan pembahasan kami ditandatangani oleh orang yang bukan berwenang, Mas Awan. Oke. Lah, mereka nggak mau menggunakan undang-undang apa, Mas? Hmm, hmm, Kami hanya mau menggunakan undang-undang perpajakan aja, KUP dan PMK dan turunannya, itu Mas Awan. hmm, Nah, dibuat sesuai prosedur. Kami hmm. kami adalah melanggar prosedur substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Nah, ini pasal Hmm. 52 Mas Awan. Nah, sekarang Oke. kembali lagi Mas Awan. Sebenarnya gini Mas Awan, sekarang saya tanya lagi Mas Awan. Pengadilan pajak ini termasuk pengadilan atau gimana Mas Awan? Pengadilan dong. Nah, oke, tadi kan terpenjara oleh pasal 78. Hmm. Nah, sekarang kalau pengadilan tunduk nggak sama undang-undang kekuasaan kehakiman? Tunduk. Tunduk. Harus tunduk kan ya? Hmm. Sekarang kita lihat norma di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mas Awan. Kita lihat. Ini Oke. ahli kita, Pak Re, sudah mengatakan ini. Harusnya pengadilan pajak tunduk pada pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Mas Awan. Oke. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hukumnya nggak ada saja, Mas. Hakim harus memutus perkara, Mas Awan. Hmm. Ini kan sanksinya ada, Mas, di Undang-Undang AP, Mas Awan. Oke. Tidak perlu ini, Mas, menggunakan apa istilahnya kemarin fact finding, Mas. Hakim Hmm. menemukan hukum sendiri gitu loh, Mas Awan. Oke. Jadi menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 10 ya hakim tidak perlu terpenjara oleh pasal 78 tadi. Betul, Mas Awan. Betul, Mas Awan. Justru dia wajib untuk mengadili, wajib untuk Betul. memeriksa. Yang sudah Nah, jelas hukumnya dia wajib periksa, yang tidak jelas hukumnya dia temukan hukumnya kan gitu. betul, Mas Awan. Kalau misalnya gini, Mas, kalau tadi sudah dikunci semua, Mas, di 2007, Mas, ada 4 pasal atau 3 pasal baru tadi, Mas Awan. Hmm. Apa gunanya ada pengadilan pajak, Mas? Kalau gitu ya tinggal tunggu aja, nggak usah sidang-sidang, Mas. Iya, nggak usah ada gugatan, tinggal tinggal SPHP ada apa enggak gitu kan? Iya, betul, Mas. Kan dia tinggal bikin SPHP-nya suka-suka dia. Nah, sekarang Mas Awan, ini ada challenge juga Mas Awan. Challenge juga. Jadi kan pasal 31 ayat 2 itu kan ada huruf A, itu kan ada ini bukan huruf A Mas ya, yang pemeriksaan ulang tadi Mas. Hmm. Jadi hakim seharusnya Mas bisa membatalkan SKP karena di pasal 31 tadi Mas ayat 2 tadi memungkinkan DJP memeriksa ulang Mas Awan. Jadi bukan hal yang tabu untuk membatalkan SKP karena DJP masih punya waktu untuk pemeriksaan ulang gitu loh, Mas. Betul, ya malu Pak, bukan tabu, malu. Lalu nah, ini kalau ada Mas ya dari pemeriksa pajak smart Mas. Ini sayembara Mas. Nah, ini nanti hadiah dari saya mungkin nanti bisa ini Mas. Apa? 5 juta misalkan Mas Awan. Tolong Wah, temukan PR-nya ini Mas.
tolong temukan putusan pengadilan pajak Yang yang membatalkan SKP, terus memerintahkan pemeriksaan ulang, Mas, sesuai dengan pasal 31 ayat 2 tadi, Mas. oke. Kalau ada satu, saya kasih hadiah 5 juta, Mas Awan. Oke, mantap Pak. Siap, siap. Oke, teman-teman ya, dengar nih. Kalau ketemu putusan boleh nih sampaikan ke kita nih ya. Putusan yang menyatakan SKP batal dan memerintahkan pemeriksaan ulang ya. Betul, Mas Awan, karena sekarang ini, Mas Awan, yang terjadi membatalkan SKP itu hal yang tabu di pengadilan pajak, Mas Awan. Dan ini hakim diarahkan oleh kacamata kuda dari Dirjen Pajak, Mas Awan, Hmm. supaya membatalkan SKP hanya dengan pakai pasal 36 tadi, yang itu notabene adalah kewenangan Dirjen Pajak, bukan kewenangan pengadilan gitu loh, Mas. Kewenangan pengadilan lebih luas daripada eksekutif itu, Mas Awan. Ya ya. Jadi si oknum ini maunya hakim hakim pun terpenjara oleh pasal 36. Betul, betul, Mas Awan. Nah, padahal hakim kan harusnya boleh lebih luas. Tetapi ketika hakim mau lebih luas, dia pun dipenjara oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak. Betul, Nah, tetapi untungnya ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dia bisa pakai pasal 10 betul. ini. Betul, kalau mereka masih mengakui ini pengadilan apa bukan gitu, Mas. Kalau bukan pengadilan ya nggak apa-apa, nggak pakai pasal 10 ini, Mas. Ya, kalau dia mau kasih keadilan, ya ini mesti pakai pasal 10 ini dong. Kalau mau kasih keadilan, Betul. Makanya dia bisa menggunakan pasal 10 ini lah untuk menemukan hukum, yaitu pakai undang-undang AP. Karena sanksinya gampang, Mas, di undang-undang AP, Mas. udah Keputusan jelas kok, jaksa, sanksinya jelas. jelas, jelas. Cuman selama ini kan petun itu jadi bahan lucu-lucuan, jadi kayak Nah, orang bercanda-bercandaan aja. makanya, Mas, dari ini, Mas, ya kalau kita lihat ini tanggapnya tergugat, ini kan kita dilempar ke petun, Mas. Iya, dia lempar ke petun. Tapi kalau kita gugat ke petun, dia lempar ke PP. Betul, Mas. Saya digituin sama sama si oknum tuh. Karena apa, Mas, yang digugat? Kan kalau kita ngomong ke petun, kan kita bukan gugatnya, bukan pembatalan SKP kan, Mas. Kita gugatnya hanya menyatakan ini tidak sah kan, itu, Mas, ya. Betul. Itu pun nggak mau, Mas, ya. Eh, kita nggak bisa masuk ke sidang karena menurut si DJP-nya ini bukan kewenangannya si petun. Oke, oke. Jadi Ini ini kewenangannya kayak pengadilan pajak, dia bilang. kayak sandiwara, Mas, ya. Saat kita ke pengadilan pajak ngomongnya ini kewenangannya petun. Iya, tapi sudah jelas harusnya pengadilan pajak. Harusnya pengadilan pajak karena kalau nggak gitu ya buat apa ada pengadilan pajak? Betul, betul, Mas. Ya harusnya semua sengketa pajak memang sudah selayaknya dipindahkan ke pengadilan pajak. Memang dia sudah Betul, betul. disiapkan. Terus ini ada jawaban dari Kakang Wil, Mas. Saat ini, Mas. Nah, ini juga lucu juga, Mas. Ini juga mengakui undang-undang AP, cuma pasal-pasal favorit juga, Mas. Jadi yang pasal 52 sama pasal 66 yang kita buat acuan, mereka nggak mau menanggapi, Mas. Hmm. Nah, dia hanya di ini, Mas. Ya, ini yang itu kalau saya melanggar kasalnya ini, Mas, apa hanya dapat diperiksa oleh APIP gitu aja, Mas. Nah, APIP kan orangnya mereka juga, Mas, pengawas internal. Hmm. Ya nggak ada guna lah. Masa jeruk Tuh, pakai jeruk? tuh. Jadi seperti itu, Mas Wan. Jadi apa perbincangan kita kali ini kita menemukan ada beberapa pasal yang berubah dari KUP di tahun 2007, Mas, saat zamannya Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani. Dan sekarang juga beliau lagi menjabat juga, Mas Awan. Wah, ngeri juga ya. Jadi Sri Mulyani tidak seindah dan seharum yang kita pernah dengar-dengar. Ya kita nggak tahu ya. Siapa tahu dia juga terpenjara oleh ya birokrasi, kita nggak tahu lah ya. Tapi intinya Sri Mulyani harusnya malu ya. Harusnya dia juga merasa bertanggung jawab karena gara-gara amandemen itulah kita ini jadi nggak bisa dapat keadilan. Betul, betul, Mas Awan. Itu Ja- berapa banyak, Mas, sejak pengadilan pajak tahun 2002, terus revisi tadi 2007, sampai 2004, Mas, sampai 2024. Berapa tahun ini? Iya. Jadinya eh, kalau wajib pajak salah dikit aja batal, salah dikit aja laporannya salah dikit aja kena SKP, STP, denda, dan sanksi bunga. Tetapi kalau mereka hanya ada dua kesalahan yang diizinkan untuk membatalkan SKP. Kacau, kacau. Ya, Tapi begitulah Pak. ngomongnya kan itu aja penjalanan undang-undang nggak. Dia nggak mau undang-undang yang lain, Mas. Undang-undang itu aja, Mas. Perpajakan aja. Padahal semua pegawai DJP itu adalah pegawai pemerintah, Mas. Harusnya dia tuju dengan undang-undang AP juga, gitu, Mas. Ya memang harus. Kalau nggak usah ada undang-undang AP.
Nah, tapi kan nggak mau mengakui Mas pasal-pasal tertentu yang pasal 52 sama 66 kan nggak pernah dipakai Mas sama mereka. Hmm. Tapi mereka juga tidak membantah sebenarnya ya undang-undang itu ya. Tidak membantah Mas, cuman Cuma di dia mau dalam pakai di argumen. ya di dalam pengadilan mereka nggak mau menggunakan Mas kalau pasal-pasal tersebut, gitu, Mas. Nah Waduh. ini kan untuk kita sharing masalah ya pengalaman Mas Awan kemarin sidang di Petun berapa ini Mas, berapa kasus Mas? Waduh, ada banyak kasusnya. Digagalin semua, batal Nah, semua. kan gagal semua Mas. Sekarang saya disuruh ke Petun Mas. Ya, begitulah. Sulit ya. Ya, Nggak ya. semudah itu mencari keadilan di negeri ini ya. Betul, betul Mas Awan. Ini kan karena kita sharing, kita menemukan Mas bahwa Petun tidak mau menerima kasus pajak ya Mas, hanya di pengadilan pajak karena adalah tun khusus pengadilan pajak. Seperti itu Mas Awan Hmm. ya. Ya. Kemarin Bapak katanya mau ini gugatan ke polisi. Itu gimana tuh ceritanya? Oh LP Mas ya, ya LP nanti kan atas ini Mas atas dugaan pemalsuan ini Mas surat perpanjangan jangka waktu pengujian Mas Awan. Oh, kabarin dong. Saya juga mau dong Pak tuh. Saya juga mau Oke siap Mas bikin Awan. LP tuh. Oke deh Pak, luar biasa ya. Jadi Sri Mulyani, tolong dong ya Ibu Sri Mulyani. Ini kita ketemu nih Bu Sri Mulyani beberapa pasal yang ternyata di masa-masa Ibu justru menjadi mimpi buruk bagi wajib pajak ya, dan menjadi hadiah yang indah bagi para oknum-oknum pejabat, di mana mereka bisa sewenang-wenang suka-suka dia dan ternyata nggak ada sanksi. Ya, ya, ya. Dan ini juga buruk Mas bagi DJP buruk. Akhirnya mereka tidak bisa memperbaiki kinerja Mas Awan. Nah, jadi hanya mengandalkan pasal itu doang gitu loh, Mas. Ini yang pengalaman saya Mas saat menghadapi pemeriksa pajak waktu itu saya terbayang-bayang Mas. Memang ini kan saya diomongkan Mas. Punya kenalan nggak kamu di pengadilan pajak gitu loh Mas. Kalau nggak bisa kenalan kan. Nah inilah. Oh, saya baru ketemu Mas. Puzzle-nya baru ketemu Mas Awan. Karena kan memang secara sistem orang dan sistem undang-undang peraturan undang-undang mereka sudah kunci semua Mas Awan. Ya, Nah, jadi jadi kita kalau kita harus berpikirnya lompat Mas. Jadi kalau dari ahli kita Pak Ari ngomong ini kita negara pajak atau negara hukum. Kalau negara hukum kita harus menggunakan pasal 1 ini Mas. Apa undang ini ya apa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. konstitusi ya Undang-Undang Dasar. Sama menggunakan pasal 23A yaitu pajak dan penghutanannya bersifat memaksa diatur oleh undang-undang. Jadi kan luas Mas di konstitusi Mas. Kecuali nanti di konstitusinya juga dirubah Mas Awan. Undang-undang perpajakan. Nah, jadi hakim ini mau taat sama konstitusi Undang-Undang Dasar atau sama Undang-Undang Pengadilan Pajak saja Mas. Kan itu Mas. Hmm, betul, betul, betul. Oke Pak, itu aja deh ya, luar biasa Pak Harinto nih, semangat sekali. Jadi kapan lagi sidang nih Pak? 27 Juni Mas. Nah, 20? 7 Juni. 27 Juni. Oke Pak, kita tunggu lagi Pak. Kalau ada info lagi tolong kasih tahu saya lagi Pak, kita bikin Ya, podcast lagi. siap, siap Mas. Oke siap, thank you Pak Harinto. Semoga sehat-sehat selalu ya. Siap, siap Mas Awan. Terima kasih semua. Oke.